Jamaah Jumat Masjid Agung Ar-Rahman, Lampung Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilustrasi, andaikan di malam hari listrik padam, maka yang terjadi adalah banyak orang yang gelisah, enggak tenang dia. Kemudian yang kedua, banyak orang mencari solusi. Hidupkan genset, cari lilin, dan sebagainya. Kenapa? Karena alam ini gelap. Namun, ketika ruhani seseorang gelap, maka jarang yang merisaukannya. Dan yang kedua, jarang yang mencarikan solusinya. Oleh karena itu, seorang khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, kalimat ini juga ditulis oleh seorang muhaddits bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ditulis juga, dinukil juga oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Al-zulumatu khamsun was-surju laha khamsun." Kegelapan itu ada 5 macam. Dan kata beliau, ada 5 hal juga sebagai penerangnya. Yang pertama, beliau mengatakan hubbud dunya zulmatun wasiraju laha at-taqwa. Hubbud dunya, tergila-gila dengan dunia, cinta dunia berlebihan, itu bentuk sebuah kegelapan. Dan penerangnya adalah takwa. Semakin dia lupa dengan Allah, Allah nyatakan, maka semakin dibuka abwaaba kulli syai'. Pintu kejahatan itu semakin terbuka. Semakin lupa seseorang dengan Allah, pintu kejahatan terbuka. Peluang judi kebuka. Maaf, peluang berzina terbuka. Ada jalannya. Peluang korupsi terbuka. Ketika dia cinta dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senang-senang bima farihu, senang-senang dengan apa yang Allah bukakan itu, akhadnahum baghtatan, kami cabut, kata Allah taala, dengan tiba-tiba. Cabut dengan tiba-tiba maknanya, yang pertama nikmat itu hilang seketika. Yang kedua maknanya adalah Allah wafatkan dia dengan tiba-tiba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka obatnya adalah takwa. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kala lapang, di kala sempit. Di kala ramai, di kala sunyi. Di kala tenang, di kala marah. Kemudian yang kedua, wadzanbu zulmatun wasiraju lahu at-taubah. Yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah dosa itu sebuah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Sekali berbuat dosa, nuktatun fi qalbi, ada bintik hitam di hatinya. Ulangi kembali berbuat dosa, tambah besar bintik hitamnya. Diulang kembali, tambah besar bintik hitamnya. Diulang kembali, keras hatinya. Ribuan nasihat enggak ada guna lagi. Maka sadarlah, dosa sebuah kegelapan
Begitu dosa, segera perangi dia dengan taubat. Menyesali kesalahannya, kemudian memperbanyak istighfar, niat yang kuat untuk tidak mengulanginya, dan isi hari-harinya dengan amal-amal saleh. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah. Beliau mengatakan kubur itu, alam kubur itu semua kegelapan dan cahayanya adalah la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, surga untuknya. Orang awam berkata, kalau demikian sangat mudahlah masuk surga itu. Tapi orang-orang yang beriman memaknainya, betapa berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu. Sampai-sampai Allah menyatakan surga sebagai jaminannya. Maka perbanyak mengucap la ilaha illallah sebagai penerang di alam kubur. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajulahu al-amalus salih. Yang keempat adalah akhirat itu sebuah kegelapan dan penerangnya adalah amal salih. Akhirat sebuah kegelapan yang lamanya ribuan, ratusan, jutaan, miliaran tahun lamanya. Penerangnya adalah amal salih. Amal perbuatan as-salih mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Kemaslahatan bagi dirinya, kemaslahatan bagi orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wasiratu zulmatun wasirajulahu al-yaqin. Yang kelima, bahwasanya sirat, berjalan di atas sirat, sebuah kegelapan dan penerangnya adalah al-yaqin, sebuah keyakinan yang terpatri dalam kalbu seorang mukmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan wa bil yaqini ghinan." Cukuplah, kata Nabi, kematian seseorang itu sebagai pelajaran terbaik untuk kalian. Dan cukuplah, kata beliau, keyakinan yang terpatri dalam kalbu seorang mukmin itu ghinan, sebagai kekayaan yang paling berharga di alam dunia ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir kita ke alam dunia ini tidak membawa apa-apa. Hari ini Allah berikan rumah, Allah berikan pekerjaan, Allah berikan harta, Allah berikan anak, Allah berikan keluarga sebagai permainan di alam dunia ini, agar tak jenuh kita menunggu tibanya masa kematian. Tiba masa kematian nanti, semua itu akan kita tinggalkan. Kita semua akan kembali kepada Allah, kembali tidak membawa apa-apa. Jalan kegelapan telah jelas. Penerangnya juga telah jelas. Terangi masa depan kita dengan amal-amal kebaikan. Ruh kita datang dari Allah, tiba masanya akan kembali kepada Allah. Jasad ini, rumah, harta, kendaraan, semua datang dari tanah, tiba masanya akan balik kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh